Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Manusia yang bersekutu dengan kau juga, iblis, kata Darwis. Dia sudah tambah berani. Dia yakin akan kemampuannya. Kalau manusia harimau itu tadi terus menerkam, mungkin dia binasa. Tetapi makhluk itu memberinya terlalu banyak waktu, sehingga rasa terkejutnya hilang. Kau memusuhi aku, manusia. Memang, karena kau musuh manusia, kau iblis dan aku manusia. Aku tidak pernah berkawan dengan iblis. Kau menyakiti hatiku, anak muda. Aku pun ingin jadi manusia biasa semacam kalian. Tetapi nasiblah yang membuat aku jadi begini. Iblis tidak akan pernah jadi manusia. Hanya manusia yang bisa jadi iblis. Manusia harimau itu marah tetapi juga sedih. Air mata membasahi kedua pipinya. Dia marah dihina, tetapi dia juga sedih dinista. Karena dia merasakan bahwa dia memang dianggap hina oleh manusia. Menyingkirlah kau, gadis malang. Sebenarnya aku sudah mau pergi saja karena kekasihmu ini memang benar-benar jantan. Tetapi dia terus menghina aku, dan aku tidak mau menerima penghinaan ini. Karena sesungguhnya aku pun manusia, hanya nasibku tidak sebaik kalian. Kadangkala aku jadi begini. Apakah ini salahku atau nasib sial yang membuat aku jadi begini? Bagaikan menerima perintah dari orang tuanya, kini Khairani menyingkir. Dia menjauh, tetapi tidak masuk mobil. Bersiaplah kau, kata harimau itu. Aku sudah sejak lama siap, karena aku memang ingin bertemu dengan kau. Kau, iblis hina, tidak akan bisa menang atas manusia yang paling tinggi derajatnya di antara semua makhluk. Kata Darwis. Barangkali aku hina, tetapi Tuhan tiada suka pada hambanya yang sombong, dan kau adalah manusia yang sombong. Sambil berkata begitu, Jalubuk menyerang, tetapi Darwis merapatkan tubuhnya ke tanah. Cepat ia membalikkan badan dan menangkap kaki belakang harimau itu sebelah kiri. Di pelintirnya, harimau manusia itu terputar lebih dari 180 derajat. Ia terjatuh dengan tubuhnya berdebab ke tanah. Kaki kirinya tetap dipegang oleh Darwis. Dia jadi marah sekali. Belum pernah manusia mengalahkan harimau manusia. Dia membalik, pegangan Darwis pun terlepas. Kaki depan makhluk itu memukul kepala Darwis, tetapi dia mengelak. Pukulan susulan dengan kaki depan atas dada tak dapat ditepiskan oleh Darwis. Pukulan itu kuat sekali. Dan bukan hanya dipukul, kukunya ditanamkan ke dada Darwis dan ditariknya ke samping. Dada manusia itu robek. Darwis masih mau melawan, tapi Jalubuk si manusia harimau itu menghimpit tubuhnya. Darwis menyangka bahwa musuhnya itu akan menggigit dan memakan dia. Tetapi dia keliru. Jalubuk memasukkan sebuah kukunya ke dalam mulut Darwis, lalu menariknya ke kiri, sehingga mulut itu koyak ke arah kiri sampai ke telinganya. Khairani yang melihat ini kadang-kadang menutup mukanya menjerit-jerit. Berkali-kali dia memohon, "Sudah nenek, sudah. Ampunilah dia." Akhirnya Jalubuk menggeram dan menghilang begitu saja. Tetapi sesaat kemudian, setelah Khairani mendekati Darwis, ia muncul lagi. Ia bagaikan terisak-isak, persis manusia yang bersedih. "Aku tak dapat menahan diri. Aku terlalu banyak dihina semasa hidup dan setelah matiku. Kalian manusia
terlalu banyak yang sombong pada kami, manusia-manusia yang ditakdirkan bernasib malang. Kata manusia harimau itu, "Aku mengerti, Nenek. Apakah dia akan mati?" "Tidak, cuma dia akan cacat. Menyesal aku mengatakan kepadamu bahwa dia seorang yang sombong dan takabur. Dia menyangka bahwa dengan kepandaiannya tak ada lagi siapapun yang melebihi dia. Itulah salahnya manusia. Ilmu mestinya digunakan untuk kemanusiaan, bukan untuk merusak perasaan kemanusiaan ataupun membunuh kemanusiaan itu sendiri." "Jadi bakal suamiku akan cacat seumur hidup, Nek?" tanya Khairani. "Khairani, kalau aku boleh mengatakan, kau salah pilih. Lebih tepat, salah taksir. Dia tidak sebaik yang kau sangka. Bahkan, dia terlalu jahat untukmu. Dia laki-laki jalang yang pandai menyelimuti kejalangannya dengan kata-kata yang manis. Hanya itu, Khairani. Aku tunggui kau sampai berangkat dari sini." Sebuah di antara sekian banyak mobil yang lalu di sana melihat dua manusia itu di pinggir jalan. Pengemudinya berhenti. Setelah ngomong-ngomong dengan Khairani, orang itu menolong memasukkan Darwis ke dalam mobil Khairani. Dia sendiri mau membawanya pulang. Nenek dukun segera dipanggil dan dimintai bantuannya. Malam itu juga berita pecah di antara penduduk di situ bahwa Darwis telah dihajar oleh manusia harimau yang diejek dan dihinanya. Penduduk jadi kian takut. Erwin sedih sekali. Kehadirannya di sana telah menyebabkan jatuhnya sekian banyak korban, dan dia malu karena dia bernasib semalang itu. Dukun wanita itu mengatakan bahwa ia tidak sanggup mengobati Darwis. Luka-luka yang begitu lebar hanya dapat ditolong oleh dokter. Tetapi dia dapat menerangkan mengapa Darwis sampai diserang oleh manusia harimau itu. Karena dia sendiri menantang. Makhluk itu, kata nenek dukun, bukanlah makhluk yang berbahaya selama dia tidak diganggu.